Saya Sirawan Jahar sebagai pemateri ketiga ingin menjelaskan tentang sudut pandang nilai moral dan amanat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang apa saja sih bagian-bagian yang terdapat pada cerita Datu Musim dan Nyai Padepati. Nah, sebelum masuk ke penjelasannya, mari kita mengenal satu persatu anggota kelompok Ceknyanin, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Makfira Ruci Azara sebagai moderator, dan pemateri pertama ada pula teman kelompok saya yaitu Saya Nirwana sebagai pemateri kedua. Saya Sirawan Jahar sebagai pemateri terakhir. Nah, selanjutnya mari kita masuk ke pembahasan siang ini. Saya sebagai pemateri pertama ingin menjelaskan tentang bagian sinopsis, struktur, dan tema. Kita langsung saja masuk ke bagian sinopsis. Cerita Datu Musim dan Nyai Padepati merupakan salah satu kisah legenda yang terkenal di Sulawesi Selatan, khususnya di kalangan masyarakat Makassar. Kisah ini mengangkat tema tentang cinta, pengorbanan, serta kesetiaan antara dua tokoh utama, yakni Datu Musim dan Nyai Padepati. Datu Musim bertemu dengan Nyai Padepati ketika ia berkunjung ke kerajaan Sumbawa. Keduanya saling jatuh cinta dan berniat untuk menikah. Namun, cinta mereka harus diuji dengan berbagai rintangan, terutama dari seorang tokoh antagonis, yaitu Kapten Belanda yang juga menginginkan Nyai Padepati. Akhir dari cerita ini cukup tragis karena mereka berdua tidak ingin dipisahkan. Datu Musim dan Nyai Padepati memilih untuk bersama dalam kematian. Mereka meninggal sebagai simbol dari cinta yang abadi yang tidak bisa dihancurkan oleh kekuasaan ataupun ambisi. Kalimat dalam buku yang menggambarkan keindahan cinta dan kesetiaan, yaitu kalimat pertama, cinta kepadamu Maika ibarat lautan yang dalam, akan pernah kering meskipun matahari mengalirkan seluruh bumi. Kalimat kedua yaitu kehidupan bukanlah soal panjang atau pendeknya, melainkan soal bagaimana kita menjalani setiap detik dengan perjuangan, cinta, dan kesetiaan. Bagian selanjutnya yaitu struktur. Nah, struktur sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Nah, orientasi di bagian ini menceritakan tentang latar belakang serta pengenalan tokoh dan latar tempat. Kalimatnya yaitu cerita ini berasal dari Makassar, dituturkan oleh orang tua kepada anak cucu mereka sebagai warisan budaya dan pelajaran tentang perjuangan, kesetiaan, dan pengorbanan. Nama Datu Musim dan Nyai Padepati akan diabadikan sebagai nama jalan di Makassar. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya cerita ini tertanam di benak masyarakat. Datu Musim adalah putra bangsawan dari kerajaan Goa dan Nyai Padepati adalah putri bangsawan dari kerajaan Sumbawa. Cerita ini berlatar di Sumbawa dan Makassar serta berhubungan dengan konflik melawan penjajah Belanda. Nah, yang bagian kedua yaitu urutan peristiwa. Nah, di urutan peristiwa ini Datu Musim melarikan diri bersama kakeknya ke Sumbawa akibat politik adu domba penjajah Belanda di Goa. Datu Musim bertemu Nyai Padepati di Balai Mampewa dan jatuh cinta padanya. Meskipun mereka sudah ditunangkan dengan Pangeran Mangalasa dari Selaparang, Lombok, cinta Datu Musim dan Nyai Padepati dianggap terlarang. Datu Musim melarang dan merasa Cina tidak layak bagi Nyai Padepati. Datu Musim kemudian pergi ke walaupun Datu Musim pergi ke Mekah, cinta antara dia dan Nyai Padepati semakin kuat. Setelah kembali dari Mekah, Datu Musim mendapati Nyai Padepati
yang sakit dan menggunakan ilmunya untuk menyembuhkan mereka. Pangeran Mangalasa yang cemburu atas cinta mereka kepada Datu Musing, ia bersekutu dengan Belanda untuk membunuh Datu Musing. Namun Datu Musing yang sakit tidak bisa dikalahkan. Setelah mendapat restu dari Sultan Sumbawa, Datu Musing dan Bupati akhirnya menikah. Nah, di bagian orientasi ini menceritakan bahwa kisah ini adalah tragis dengan kematian Datu Musing dan Bupati. Tetapi cinta mereka telah abadi. Cerita ini menjadi versi Makassar dari kisah Romeo and Juliet, menunjukkan bahwa cinta sejati melebihi kehidupan itu sendiri. Selanjutnya yaitu tema. Nah, tema ini terbagi menjadi dua, yaitu tema percintaan dan perjuangan serta bertemakan tentang politik. Nah, yang pertama, kalimat yang terdapat tema percintaan dan perjuangan, yaitu Datu Musing mengetahui bahwa cintanya kepada Maipadipati terhalang oleh tembok yang kokoh. Maka atas anjuran sang kakek, berangkatlah Datu Musing ke tanah suci Mekah untuk berburu. Di sanalah ia mendapatkan ilmu bunga Ejana Madinah. Kepergian Datu Musing ke tanah Mekah ternyata bukannya jadi membuat kedua insan yang saling jatuh cinta ini menjadi terpisah, melainkan perpisahan itu malah menjadi membuat ikatan hati antara keduanya semakin kuat. Kalimat yang bertemakan politik, yaitu kisah percintaan Datu Musing dan Maipadipati ini berawal ketika Adberangaleng, kakek dari Datu Musing, melarikan diri bersama istrinya menyeberangi lautan dan luas menuju ke negeri Sumbawa. Akibat dari politik adu domba yang dilancarkan oleh penjajah Belanda di tanah Goa, yang membuat bumi Goa bergejolak dan tidak kondusif lagi untuk dijadikan tempat tinggal yang aman. Selanjutnya bagian-bagian yang lain akan dijelaskan oleh Nirwana dan Asyawan. Saya Nirwana sebagai pemateri kedua ingin memaparkan materi, yaitu pertama latar, kedua penokohan, 3 alur, dan 4 gaya bahasa. Langsung saja, yang pertama yaitu latar. Di bagian latar ini terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Pertama, berlatar tempat di Goa, Sumbawa, Mekah, Belanda, dan Makassar. Kalimat yang menunjukkan latar tempat yaitu 1. Kisah berawal dari pelarian Datu Musing dan sang kakek, 2. Bangsawan Goa Talo ke Pulau Sumbawa. 2. Sesampai di Sumbawa, ternyata kekasih yang dirindukan dalam keadaan sakit. Datu Musing mengobati kekasihnya dengan ilmu yang didapatkan dari Mekah. 3. Belum lama setelah menikah, ada kabar bahwa di Makassar tengah bergejolak yang disebabkan oleh pemerintah Belanda yang berkuasa di Makassar. Sebagai panglima perang, Datu Musing dikirim ke Makassar oleh Sultan Sumbawa atas permintaan Raja Goa untuk menyelesaikan masalah tersebut. 2. Berlatar waktu 4 Maret 1765 dan 9 Februari 1765. Kelima, kalimat yang menunjukkan latar waktu yaitu 1. Datu Musing dan seluruh anak buahnya terbunuh pada 4 Maret 1765. Namun bagi rakyat Makassar yang hidup di bawah pemerintahan Kompeni Amir Datu Musing selama berhari-hari, membuat mereka kagum. 2. Pada 9 Februari 1765, Gubernur Singkelar menandatangani pernyataan bahwa Datuk Jerewet resmi menjadi penguasa Sumbawa. 3. Berlatar suasana kesedihan dan menegangkan. Kalimat yang menunjukkan latar suasana yaitu 1. Setelah keris menikam jantung Maipa, Datu Musing larut dalam kesedihan tanpa Maipa,
masa depan tak lagi bermakna. 2. Sesampainya di Makassar, Datuk Museng kembali mendapat tantangan, yaitu Kapten Belanda mencintai Maipa de Pati. Untuk mendapatkan Maipa de Pati, Kapten Belanda melancarkan berbagai teror dan serangan kepada Datuk Museng. Akibatnya, Datuk Museng terdesak. Namun bagi Maipa de Pati, cintanya ke Datuk Museng adalah harga mati. Selanjutnya yaitu penokohan. Di bagian penokohan terdapat 2 tokoh utama, yaitu tokoh utama pria dan tokoh utama wanita, dan beberapa tokoh lainnya. Mari kita mengenal satu persatu tokohnya, yaitu pertama, Datuk Museng. Datuk Museng ini sebagai peran utama pria. Ia seorang bangsawan dari Kerajaan Goa. Karakter dari Datuk Museng yaitu berani, setia, teguh, dan berjiwa kesatria. Adapun tokoh utama wanita yaitu Maipa de Pati. Maipa de Pati ini seorang putri bangsawan dari Kerajaan Sumbawa yang memiliki karakter setia, tegar, dan rela berkorban. Tokoh kedua yaitu Adegaren. Ia merupakan kakek dari Datuk Museng yang awalnya menentang cinta cucunya dengan Maipa de Pati. Karakter Adegaren yaitu bijaksana, protektif, dan berpegang pada kehormatan. Tokoh ketiga yaitu Pangeran Manggalasa, merupakan tunangan dari Maipa de Pati dari Selaparang Lombok. Karakter Pangeran Manggalasa yaitu cemburuan, ambisius, dan mudah terhasut. Tokoh yang keempat yaitu Kapten Belanda. Kapten Belanda ini berperan sebagai tokoh antagonis yang mencoba merebut Maipa de Pati dari Datuk Museng dengan menggunakan berbagai cara licik. Karakter Kapten Belanda yaitu serakah, licik, dan manipulatif. Tokoh yang terakhir yaitu Sultan Sumbawa. Ia merupakan penguasa Sumbawa yang akhirnya merestui pernikahan Datuk Museng dan Maipa de Pati, serta memberi Datuk Museng pangkat sebagai panglima perang. Karakter Sultan Sumbawa yaitu bijaksana, adil, dan tegas. Selanjutnya, alur. Buku ini menggunakan alur maju mundur. Alur maju terbagi menjadi 3, yaitu 1. Pertemuan Datuk Museng dan Maipa de Pati. Setelah perkenalan tokoh, cerita berkembang dengan bagaimana Datuk Museng bertemu dengan Maipa de Pati di Sumbawa. Dari pertemuan ini, cerita maju dengan pengembangan hubungan cinta mereka. 2. Perjuangan cinta. Datuk Museng dan Maipa de Pati harus menghadapi berbagai konflik, mulai dari ketidaksetujuan keluarga hingga ancaman eksternal dari penjajah. Ini menggambarkan bagaimana mereka mencoba mengatasi rintangan tersebut seiring berjalannya waktu. 3. Pertarungan dengan kolonial. Alur maju juga terlihat ketika Datuk Museng harus berhadapan dengan pihak Belanda yang mencoba memisahkan mereka hingga membawa pada puncak konflik yang berujung pada tragedi. Sekarang alur mundur, di mana alur ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu 1. Latar belakang Datuk Museng. Dalam beberapa bagian, cerita mundur ke masa lalu Datuk Museng menggambarkan asal-usulnya, latar belakang keluarganya, dan bagaimana ia menjadi pahlawan yang dihormati di Makassar. Ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang karakternya sebagai seorang pejuang. 2. Kenangan Maipa de Pati. Ada bagian yang menggunakan alur mundur untuk menggambarkan kenangan Maipa de Pati sebelum bertemu Datuk Museng, termasuk kehidupannya di Sumbawa dan hubungannya dengan keluarganya. 3. Peristiwa penting di masa lalu. Beberapa adegan juga menggambarkan kejadian-kejadian penting yang terjadi sebelum cerita utama dimulai, seperti awal mula konflik dengan penjajah dan latar belakang hubungan politik antara Kerajaan Sumbawa dan Makassar.
Selanjutnya, gaya bahasa. Gaya bahasa yang dipakai yaitu bahasa daerah Makassar serta menggunakan terjemahan memakai bahasa Indonesia. Adapun kalimat yang menunjukkan gaya bahasa ini yaitu Datuk Museng Akana siagang sak ratata. Ia jibawang mangeri Makkah siagang Madinah. Ia jibawang angarungi tamparan siagang jekne kombang. Angin roi paran tatara aparang kasih. Tiaki bata-batai mana mangeri tamparan PPK. Kulampai ti ring anggapai mutiara talasakku. Dengan suara pasti Datuk Musem berkata, hanya ke Mekah dan Madinah saja, cuma mengarungi laut berombakkan air, menjelajah Sahara berpadangkan pasir. Tak usah khawatir ke laut api sekalipun aku akan pergi demi mendapatkan mutiara hidupku. Sekian. Saya Sirwan Jahar sebagai pemateri ketiga ingin menjelaskan tentang sudut pandang, nilai moral, dan amanat. Dalam buku ini, sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Penulis atau narator berada di luar cerita dan mengetahui semua hal tentang tokoh-tokohnya, termasuk pikiran, perasaan, dan latar belakang peristiwa. Contoh kalimat yang menunjukkan sudut pandang yaitu kalimat pertama. Datuk Museng dengan tegas menatap Maipa Deapati, meski hatinya bergemuruh, ia berusaha untuk tetap tenang. Kalimat ini menunjukkan bahwa narator mengetahui perasaan Datuk Museng meskipun karakter tersebut tidak mengungkapkannya secara langsung. Kalimat kedua, Maipa Deapati tak bisa menahan air matanya meski dia tahu bahwa perpisahan ini akan datang. Dalam kalimat ini, narator tahu apa yang dirasakan oleh Maipa Deapati dan memberikan informasi tentang perasaan serta pikiran yang tidak langsung diucapkan oleh karakter. Dengan menggunakan sudut pandang ini, pembaca dapat melihat keseluruhan cerita dari sudut pandang narator yang tidak terbatas pada satu tokoh saja. Di bagian nilai moral yang terdapat pada cerita ini terbagi menjadi dua, nilai moral dan nilai religi. Nah, nilai moral ini terbagi menjadi 5 yaitu kesetiaan, keberanian, pengorbanan, cinta sejati, dan ketabahan. Yang pertama, kesetiaan. Datuk Museng bersumpah tidak akan meninggalkan Maipa Deapati meski harus menghadapi bahaya dan ancaman dari Belanda. Ini menggambarkan kesetiaan mereka satu sama lain, bahkan dalam menghadapi situasi yang sulit. Yang kedua, keberanian. Dengan keberanian yang besar, Datuk Museng mengangkat senjata dan memimpin pasukannya melawan Belanda untuk mempertahankan kehormatan dan tanah airnya. Ini menunjukkan nilai keberanian dalam memperjuangkan apa yang dianggap benar. 3. Pengorbanan. Daripada menyerah kepada musuh, Datuk Museng dan Maipa Deapati memilih untuk mati bersama dalam pelukan satu sama lain. Kalimat ini mengajarkan pengorbanan yang besar demi menjaga kehormatan dan harga diri baik secara pribadi maupun terhadap bangsa. Yang keempat, cinta sejati. Tidak ada kekuatan yang memisahkan cinta Datuk Museng dan Maipa Deapati, bahkan maut sekalipun. Ini menggambarkan betapa kuatnya cinta mereka yang bertahan bahkan di ambang kematian. Yang kelima, ketabahan. Meski dikejar oleh musuh, Datuk Musang dan Maipa Deapati tetap tabah menghadapi takdir mereka. Kalimat ini mencerminkan kesabaran dan keteguhan hati dalam menghadapi ujian berat. Nilai yang terakhir yaitu nilai religi. Nilai ini terbagi menjadi 4 yaitu yang pertama ketaatan kepada Tuhan, 2 pasrah kepada takdir, 3 doa dan ibadah, dan yang keempat kepercayaan pada keadilan Tuhan. Yang pertama ketaatan kepada Tuhan. Datuk Museng berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan dan petunjuk dalam menghadapi musuh dan menyerahkan segala hasil perjuangannya kepada kehendaknya. Kalimat ini menunjukkan bahwa mereka selalu melibatkan Tuhan dalam setiap tindakan dan keputusan penting. 2. Pasrah kepada takdir. Jika ini memang takdir yang telah Allah tetapkan untuk kita, biarlah kita menghadapinya dengan penuh kerendahan, kata Maipa Deapati dengan tenang. Ini mencerminkan sikap pasrah terhadap ketentuan Tuhan dan meyakini bahwa takdir merupakan bagian dari rencananya. Yang ketiga, doa dan ibadah. Sebelum berangkat ke medan perang, Datuk Museng menunaikan sholat dan berdoa kepada Allah agar perjuangannya diberkahi dan dimudahkan.
Kalimat ini menunjukkan pentingnya ibadah dan doa sebagai bentuk permohonan pertolongan dan keberkahan dari Tuhan. Dan yang keempat, kepercayaan pada keadilan Tuhan. Percayalah Maipa, Allah Maha Adil. Jika kita benar, Allah akan memberikan pertolongan pada saat yang tepat. Ucap Datuk Musing dengan penuh keyakinan. Kalimat ini mengajarkan bahwa kepercayaan terhadap keadilan Tuhan harus tetap ada, meskipun dalam situasi yang tampak tidak menguntungkan. Di bagian terakhir, yaitu amanat, cinta sejati harus dilandasi dengan kesetiaan yang kuat, bahkan di tengah situasi sulit sekalipun. Datuk Musing dan Maipa Diapati menunjukkan bahwa cinta sejati tidak hanya tampak dalam kebahagiaan, tapi juga dalam kesedihan dan pengorbanan. Datuk Musing menunjukkan bahwa keberanian adalah hal penting dalam mempertahankan kebenaran dan keadilan. Ia rela menghadapi segala rintangan demi memperjuangkan yang ia yakini benar. Sekian